Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Bagiari dari kelas 11 RPA 1. Nah, di sini saya akan membuat tugas database MySQL, yaitu dengan langkah-langkah berikut. Pertama, buatlah satu database bernama kantor, lalu buat struktur tabel seperti di gambar. Kerja dari database yang telah Anda buat. Ketiga, Anda wajib melakukan query operasi. Operasinya di bawah berikut. Pertama ada insert, select, update, dan juga delete. Keempat, lakukan operasi join atau relasi dengan minimal 3 tabel. Semua step yang dilakukan harus didokumentasikan dalam bentuk video dan dipublish ke platform YouTube. Nah, detail tugasnya yaitu seperti ini. Pertama ada operasi select. Operasi select ini yaitu tugasnya adalah menampilkan data karyawan dengan nama divisi dan pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Selanjutnya operasi insert. Di sini tugasnya yaitu menambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisi IT, umur yang 28, terus jenis kelaminnya laki-laki dan jabatannya dengan ID 3 yaitu supervisor berarti ya. Terus yang ketiga yaitu operasi update. Operasi update yaitu memperbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Selanjutnya yaitu operasi delete. Operasi delete ini untuk menghapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Selanjutnya operasi join, yaitu tugasnya menampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Nah, gambar kinerjanya seperti berikut. Ada tabel jabatan, terus ada tabel karyawan, tabel rating, tabel gaji, dan juga tabel lembur. Nah, di tabel jabatan ini ada nama, gaji pokok, tunjangan, dan juga created at. Selanjutnya di tabel karyawan, di sini ada ID karyawannya, terus ada provision key, ada 2 provision key. Di sini ada provision key jabatan dan juga provision key ID rating. Terus selanjutnya nama, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, status, dan created at. Di tabel rating ada rating dan juga presentasi bonus. Nah, di tabel gaji ada ID gaji, terus ID karyawan, dan juga ID lembur, terus periode, lama lembur, total bonus, total tunjangan, total pendapatan, dan juga created at. Nah, yang terakhir ada tabel lembur, ada primary key-nya dengan nama ID lembur, terus juga tarif. Oke, langsung saja kita buat si operasinya ya, atau si database-nya. Kita buka sumnya, kita harus buka cell, untuk kita loginkan ke MySQL. Oke, kita enter passwordnya. Selanjutnya kita show database, sampaikan data basis terlebih dahulu. Show data. Oke, sudah muncul database-nya. Terus kita masuk ke dalam database kantor. Terus, oke, kita udah di dalamnya. Nah, karena di sini saya sudah membuat si semua tabel ini, jadi di sini saya akan menampilkan kodenya saja ya, dengan cara show create show create tabel karyawan. Nah, oke, tabel karyawan. Oke, sorry, salah nulis. Create tabel karyawan. Oke, nah ini adalah kode untuk membuat tabel karyawan. Ada ID karyawan dengan integer 11 dengan integer, terus isinya harus 11 minimal dan not 0 itu increment. Nah, di tabel karyawan ini ada provision key, ID jabatan integernya 11 dan default 0. Terus ID rating integer not 0. Terus nama varchar minimal 50 terus not 0. Divisi varcharnya minimal 20 terus not 0. Alamat teks not 0. Terus ada umur varchar minimalnya 2 angka.
terus terus jenis kelamin minimal pacar, minimal hurufnya 10, terus terus ada status, ada create at timestamp not null default current timestamp. Primary key ada ID karyawan, terus ada origin key, ID jabatan, dan origin key ID rating. Selanjutnya yaitu membuat tabel jabatan ya, tabel jabatan. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya hanya akan menambahkan codingan dalam submit tabel terus jabatan. Oke. Nah, ini adalah kode untuk membuat tabel jabatan. Ada jabatan, ke tabel jabatan dengan ID jabatan, primary key-nya, dan not null auto increment. Terus posisinya ada parser 50 not null. Gaji pokok integernya 11 dengan 11 dan not null. Tunjangan integer, terus isinya harus 11, minimalnya 11, not null juga. Create at timestamp not null level current. Nah, ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk memberi ciri bahwa dibuatnya pada jam, tanggal, dan juga tahun sekian ya. Untuk kita membuatnya pada tanggal sekarang tanggal 17 misal, maka bakal 17 bulan Februari 2025. Nah, ini adalah untuk seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu membuat tabel rating. Nah, tabel rating ya. Kita sama seperti yang karena saya sudah membuat tabel rating, maka saya hanya akan menunjukkannya. Nah, ini ada rating ke tabel rating dengan ID rating, terus rating integernya minimalnya 11, maksimalnya 11, presentasi bonus bertipe float dan juga nodnya ya. Terus numerikanya yaitu ID rating. Oke, selanjutnya berarti yang gaji caranya sama seperti ini, menambahkan kodenya. Oke, ada create table terlebih dahulu, terus masukkan ID gaji dengan integernya maksimal 11 not auto increment, terus ID karyawan, ID lembur, integer, terus periode, nama lemburnya, terus total lembur, total bonus, total tunjangannya, total pendapatan, terus created at timestamp not null default current, terus dengan primary key-nya yaitu ID gaji. Nah, selanjutnya yaitu tabel lembur, membuat tabel lembur. Tinggal kita seperti ini, terus ketikkan lembur. Nah, ini adalah kode untuk membuat tabel lembur ya. Ada ID integer, ID-nya lembur dengan integer 11, not null auto increment, terus tarif, dan primary key-nya adalah ID lembur. Oke, nah selanjutnya yaitu lakukan operasi join relasi dengan minimal 3 tabel. Nah, saya sudah melakukan operasinya ya. Jadi di sini saya hanya akan menentukan hasilnya dengan cara dash karyawan. Begini, terus kita tutup dan menutup. Nah, jadi setelah di operasi join, setelah di join, maka si primary key-nya ID jabatan sama ID ratingnya itu menjadi origin key di tabel karyawan ya. Jadi mul. Nah, ini adalah artinya origin key. Jadi ini adalah untuk menghubungkan jabatan dan juga rating ke karyawan ya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan operasi ya. Nah, cara melakukan operasi adalah sebagai berikut ini. Pertama, kita tulis select nama divisi. Tadi kita baca terlebih dahulu ya. Operasinya yaitu operasi select, yaitu menampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Caranya seperti apa? Seperti ini ya. Pertama kita tuliskan select, terus nama
nama koma divisi, terus total sorry, total, kita errorin dulu ya, bentar. Oke, saya divisi total pendapatan, lalu enter. Setelah itu from gaji join karyawan on karyawan dot id strip karyawan, seperti ini, sama dengan gaji dot id karyawan from gaji join karyawan on karyawan dot id karyawan sama dengan gaji id karyawan, enter. Terus kita menggunakan metode where total pendapatan kurang dari 2 juta, lebih dari 2 juta, 1, 2, 3, and periode like 2024 bulan 7 persen, tutup. Oke, kita enter. Oke, ada yang error adalah tabel kantor karyawan dosen exit. Select nama divisi total pendapatan, terus select nama divisi total pendapatan, terus from gaji join karyawan on karyawan dot id strip karyawan sama dengan gaji id karyawan, where total pendapatan lebih dari 2 juta pada periode 2024-07. Ada yang error. From gaji join karyawan tabel kantor karyawan dosen exit karya. Ininya ini guys. Nah, si karyawan ini ya, kita kurang karyawan. Nah, kurang A, kita enter lagi, terus kita coba di nah udah tampil. Versi pertama udah berhasil, yaitu menggunakan metode select nama divisi total pendapatan from gaji join karyawan on karyawan titik id karyawan sama dengan gaji titik id karyawan per total pendapatan lebih dari 2 juta pada periode 2024 dan 2007. Ada si Budi dan juga si Ana. Nah, coba kita cek terlebih dahulu ya, apakah benar si Budi dan si Ana pada periode 2024 dan 07. Caranya dengan menampilkan si select si data karyawan ya, dan dengan cara menggunakan ini select from karyawan. Nah, oke. Save Budi. Oke. Dengan
karyawan dan juga dengan gaji. Nah, betul ya. Jadi di sini si Budi dengan ID jabatannya yaitu 1, terus dan juga si Anha dengan ID jabatannya 3. Oke. 2024 bulan 7, 2024 bulan 7, terus total pendapatannya yaitu lebih dari 2 juta, benar ya. Ini ada 15 juta dan juga 7 juta. Nah, selanjutnya yaitu operasi insert. Operasi insert di sini yaitu menambahkan data karyawan baru dengan nama Abdul, divisi IT, umurnya 28 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Berarti jabatannya yaitu supervisor ya. Oke, caranya ini cara. Pertama, kita tulis update budget. Pertama kita menambahkan data karyawan baru dengan nama Abdul. Oke, menambahkan data karyawan ya. Menambahkan data karyawan. Oke, menambahkan data karyawan yaitu dengan cara insert untuk karyawan insert untuk karyawan supaya followers values, terus kita main ini. Nah, terus kita masukkan jabatannya 3, terus selanjutnya ratingnya kita 5, terus namanya yaitu siapa tadi namanya adalah Aldo ya, Aldo set, terus jabatannya yaitu posisinya ada jabatannya adalah IT, terus selanjutnya yaitu alamatnya di Majalengka, terus selanjutnya setelah alamat umurnya 26. Oke, setelah 26 jenis kelamin yaitu laki-laki. Nah, setelah itu statusnya adalah aktif. Itu kita masukkan created current time tutup lagi. Oke, ini adalah kode untuk menambahkannya. Kita coba. Oke, karyawan berhasil ditambahkan. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kan belum ada nama Aldo di sini. Karena kita udah tambahkan, kita coba tampilkan apakah Aldo udah masuk. Oke, udah masuk ya. Berarti operasi 2 sudah berhasil. Selanjutnya adalah operasi update. Nah, di sini adalah kita tugaskan untuk memperbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 5 juta untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024, berarti bulan 8 ya. Nah, di sini saya sudah membuat
karyawan dengan nama Budi, divisi IT, terus alamat di Neglasari, umurnya 51 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya gak single ya di sini. Berarti ya gak single. Oke. Caranya untuk mengupdate gaji yaitu seperti ini. Nah, kita tulis terlebih dahulu date gaji, gaji, setelah itu join karyawan ID karyawan sama dengan gaji ID karyawan ID karyawan sama dengan gaji ID karyawan, terus setting total bonusnya, total bonus menjadi 500.000. 1 2 3. Oke. Enter. Aware nama sama dengan Budi, and period like 2024 bulan 8, terus persen dan juga tutup. Oke, seperti ini teman-teman, kita coba enter. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan operasi select ya, select apakah si bonusnya udah tampil atau belum ya. Select nama total bonus from gaji, join karyawan on karyawan, terus .id karyawan sama dengan gaji .id karyawan. Setelah itu where nama Budi. Coba enter. Nah, oke. Si datanya belum keubah ya di sini. Apakah di sini ada kesalahan? Bentar, kita coba cari tahu terlebih dahulu. Apakah datanya ada kesalahan atau tidak ya? Budi. Oh, di sini Budi periodenya berarti bukan 08 ya, tapi 07. Kita coba update gaji terlebih dahulu ya. Gaji lagi. Kita coba. Total bonus. Nama Budi periodenya kerja menjadi 7 ya. Periode Budi terus select nama dari gaji. Nah, terus ke karyawan.
Nah, udah kubah ya. Jadi tadi kesalahannya adalah di sini periodenya saya bulan 7 pas masukinya. Di sini udah nampil ya. Udah coba juga si total bonusnya jadi 500.000. Oke. Hasil operasi ketiga. Selanjutnya ada operasi delete. Itu tugasnya adalah menghapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Juni ya. Siti, oke. Berarti Siti adalah ini ya berarti ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan si Siti. Jadi saya tinggal menghapusnya dengan cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kita tinggal tulis delete gaji join karyawan jadi join karyawan ID karyawan sama dengan bentar guys, kita Oke guys, bentar guys. Jadi hapus data lembur pada tabel Siti untuk karyawan dengan nama Siti pada periode 2024. Bentar, kita lihat dulu database-nya ya. Apakah saya sudah menambahkan si Siti ke dalam folder gaji guys? Siti berarti ID-nya Siti T, berarti ID karyawannya adalah 4 ya berarti. Oke, nah di sini ID karyawan, oh berarti sudah ya, di sini lah saya sudah menambahkan Siti ya. Oke, jadi kita bisa melanjutkannya. Add gaji join karyawan ID karyawan. Bentar. Oh ya. Karyawan ID karyawan dengan gaji ID karyawan where nama sama dengan Siti, berarti di sini Siti and periode like 2024 sampai 7%. Oke, ada error ya di sini. Jadi join karyawan ID karyawan sama dengan join karyawan ya yang error ya. Oke guys, ada yang salah ternyata ya. Sini saya belum menambahkan prom. Oke, delete gaji prom, terusnya di sini ada prom join karyawan on karyawan with ID karyawan sama dengan gaji ID karyawan, terus enter and where nama Siti. Masih error ya. Delete gaji prom gaji delete gaji prom. Oh belum ini ternyata guys ya.
delete enter, delete gaji, from gaji, delete gaji, from gaji, join karyawan, on karyawan, ID karyawan, enter. Nah, udah ya. Oke, kita coba cek si gajinya, si gaji si Siti dengan cara yaitu select tadi, saya select. Oke, bentar. Ini select kan tadi guys, select gaji, bentar. Nah, jadi gak ada ya, hilang si Siti di sini. Oke. Yes, bentar, ada kesalahan ya. Tapi di sini Siti belum hilang ya. Apa yang salah di sini guys? Wait, from karyawan, select from karyawan. Masih ada Siti. Oh, periodenya di sini harusnya bulan 8 ya. Saya salah. Harusnya 2008. Kita coba lagi. Delete gaji, gaji mana tadi? Delete mana yang delete gaji tadi? Delete gaji, delete gaji, from gaji, join karyawan, ID karyawan, enter. Terus selanjutnya bernama. Nah, di sini harusnya bulan 8 ya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, udah hapus. Oke, jadi harus sesuai dengan periodenya ya kalau udah mau hapus. Nah, seperti ini cara delete gaji dari from gaji, terus join karyawan, ID karyawan, dan bernama Siti pada ciri-cirinya yaitu 2024 bulan 8. Oke, dah selesai berarti ya. Yang operasi keempat selanjutnya yaitu operasi join. Operasi join yaitu tugasnya adalah menampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang berada pada divisi marketing. Nah, berarti tinggal memasukkan kode yaitu seperti ini ya, select nama, posisi total lembur, terus from karyawan, join jabatan, karyawan, from karyawan, join jabatan on, dan join jabatan on. Jabatan ya, harusnya on jabatan titik karyawan, join jabatan titik ID strip jabatan sama dengan karyawan.id jabatan join gaji on gaji, join gaji on gaji, on gaji, benar, ID strip karyawan sama dengan karyawan ID strip karyawan, join gaji on gaji,
engage karyawan terus enter where di PC dengan marketing di sini marketing. Oke. Tutup. Oke, kita coba enter ya. Nah, jadi di posisi marketing di sini hanya ada si Anha. Oke. Oke, di sini benar ya, apakah Anha berposisi marketing? Anha marketing. Oke, betul berarti. Tapi sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.